Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Masih Dokter Fikri, belum berubah. Sudah lama tidak mengudara, memedia atau mama. Sudah lama tidak muncul, intinya tidak bikin konten, tidak bikin video. Nah, kali ini kita coba brainstorming, kita olah pikiran, kita cuap-cuap, karena saya baca satu quote dari seorang pemikir, entah apa dia statusnya, di era Plato, di era Socrates, yang ditulis oleh Plato dalam buku berjudul Protagoras. Nah, namanya Prodicus. Jadi kalau pengetahuan tentang Socrates itu kita baca lewat dua orang muridnya, yaitu Plato dan Aristoteles, karena Socrates sendiri tidak menulis. Nah, salah satu tulisan Plato tentang gurunya Socrates itu judulnya Protagoras. Nah, ini mengisahkan satu percakapan, karena Socrates itu kan dia dialektis. Salah satu cara dia menemukan kebenaran atau objektivitas dalam sebuah argumen atau pernyataan itu dengan menguji argumen itu dengan pertanyaan-pertanyaan. Jadi bertanya sampai tiba pada satu pertanyaan yang tertutup ruang untuk pertanyaan. Nah, jadi dalam dialog itu Prodicus bilang begini, gratifikasi bagi pikiran itu wisdom and knowledge. Jadi hikmah dan pengetahuan. Jadi pikiran itu asupannya itu aja, hikmah dan pengetahuan, wisdom and knowledge, kebijaksanaan dan pengetahuan. Nah, pikiran hanya bisa diasuh oleh dua hal itu, ya. Pikiran, jangan mengasuh pikiran dengan uang, bahaya kalau kita mengasuh pikiran dengan uang, itu bahaya. Apalagi pikiran itu kita asuh dengan kemewahan, itu lebih bahaya lagi. Itu satu alasan kenapa pikiran itu mati, karena ia diasuh oleh uang dan kemewahan. Jadi hati-hati. Selanjutnya Prodicus bilang begini, jadi mengasuh pikiran itu dengan wisdom and knowledge, sementara mengasuh badan itu dengan kesenangan yang bersifat duniawi. Nah, jadi kelihatan betul Prodicus masih berorientasi dualitas mind and body. Pikiran itu digratifikasi, diasuh dengan hikmah, kebijaksanaan dan pengetahuan, sementara badan itu diasuh oleh kesenangan yang sifatnya duniawi. Nah, jadi dan pilihan-pilihan rasional, pilihan-pilihan kita sebagai kalangan intelektual, tentu saja kita harus memilih mengasuh pikiran, bukan mengasuh badan. Mengasuh pikiran itu dengan wisdom and knowledge. Kenapa kita antar ini? Karena kita membicara soal political virtue, keutamaan politik atau kebajikan dalam politik. Nah, dalam teks-teks klasik, syarat menjadi politisi itu satu aja, jangan bawa kepentingan diri kita pribadi, itu aja.
As a simple like that. Jadi untuk bisa menjadi seorang politisi yang mewarnai ruang politik dengan kebajikan, dengan kebijaksanaan, syaratnya satu aja, kita tak boleh bawa kepentingan kita pribadi. Kalau kita masih punya kepentingan pribadi, maka dalam ruang politik itu, jalan politik yang akan kita pilih adalah memperjuangkan cita-cita politik pribadi. Sementara urgensi atau keutamaan dalam politik itu adalah untuk memperjuangkan hak-hak orang lain, hak-hak segala sesuatu yang hidup, hak manusia, hak burung, hak tumbuhan, hak sungai, dan lain sebagainya. Ya. Itu tujuan kerangka besar dalam politik. Maka hari ini kita bicara soal environmental ethics, bahasa filsafatnya tentang etika lingkungan, tapi jauh melampaui etika lingkungan, kita bicara soal kebijaksanaan lingkungan. Kenapa? Karena politik manusia juga harus berdampak pada kelestarian lingkungan. Nah, itu politik. Kenapa itu semua penting untuk dibicarakan? Karena tujuan besar atau hakikat dalam politik ini adalah happiness, supaya citizen atau masyarakat atau rakyat itu bahagia. Maka perlu ada institusi politik untuk mengurus, mengatur supaya orang-orang hidup bahagia. Nah, Plato bilang begitu, Aristoteles bilang begitu, Al-Farabi juga bilang begitu, bahkan Al-Ghazali bilang begitu, bahwa salah satu kebajikan utama dalam politik adalah supaya masyarakat happy. Nggak usah terlalu rumit berpikir, supaya masyarakat happy. Nah, supaya masyarakat happy, maka pemimpin itu, seorang politisi yang menjadi pemimpin itu harus menjamin terwujudnya yang namanya social justice. Apa itu? Keadilan sosial. Nah, di keadilan sosial itu kita bicara soal kesetaraan, equality. Treat the others similarly treat ourselves. Jadi kita memperlakukan orang persis sebagaimana kita ingin diperlakukan, gitu loh. Nah, ini karena saya seorang medical doctor, seorang dokter, teringat sumpah Hippocrates, memperlakukan saudara sendiri sebagaimana diri sendiri ingin diperlakukan. Itu equality, itu kesetaraan. Jadi social justice sebagai elemen the element of virtue, elemen dari kebajikan. Nah, karena happiness, orang itu happy kalau dia merasa dia berada dalam satu lingkungan politik atau lingkungan kehidupan di mana prinsip utama dari lingkungan itu adalah justice, keadilan. Nah, maka itu yang penting dijamin oleh seorang pemimpin atau seorang politisi. Nah, syaratnya satu, jangan pelit. Kalau pelit kayak kawan kita yang kemarin nyapres itu, ya susah. Orang di sekitar dia aja mengeluh kesejahteraan kawan di sekitar dia juga dia tidak perhatikan, bagaimana dia akan bicara tentang kesejahteraan rakyat? Nabi saja, Nabi itu kan manusia ya. Nabi itu manusia yang sangat manusiawi.
Artinya dia tidak ada cahaya, tidak dikawal oleh malaikat, tidak bisa jalan di atas angin. Pokoknya manusia. Nabi ini kan intinya manusia. Nah, Nabi ini adalah salah satu manusia yang menjadi contoh bagus untuk pemimpin politik. Nah, tapi ketika dia menjalankan inisiatif politik dia, misalnya dalam pergi bertempur, berperang, dia aja kawan-kawan dia tuh ada harta rampasan, ambil gitu. Jadi bagi-bagi itu penting dalam politik. Karena apa? Social justice, prinsip keadilan. Maksudnya begini, terhadap orang yang sudah mempersembahkan banyak hal, darah, uang, kekayaan, dan sebagainya, tiba-tiba ente perlakukan sama dengan orang yang duduk ongkak-ongkak kaki saja, ya tentu orang yang sudah berkontribusi besar merasa, woi nggak adil. Tentu dia akan keluar dari lingkungan itu karena dia pikir, oh ini nggak adil. Nah, kenapa? Karena ya nggak bakalan happy. Maka happiness itu hanya bisa ditempuh lewat satu jalan yang namanya keadilan. Ya, keadilan. Adil. Sejak dari pikiran. Nah, makanya dalam political virtue, untuk bisa kita bersikap adil dalam pikiran, kita harus jadi yang nothing tulus. Apa ya? Nggak punya pamrih. Ya. Pamrih. Belajarlah dari para pemimpin besar. Mahatma Gandhi. Siapa lagi? Soekarno. Siapa lagi? Nama-namanya hidup dan wangi ya. Nabi Rasulullah ya, Muhammad SAW, yang pemimpin besar tapi hidupnya seperti itu. Kenapa? Karena tujuan dia berpolitik semata-mata adalah demi masyarakat, umat, dan bangsa. Ya. Beda dengan politisi hari ini, bicara rakyat, tapi action together-nya, action today-nya ngisi tabungan. Bicara kemiskinan, mengentaskan kemiskinan, tapi rekeningnya bertambah terus. Bicara soal penderitaan, tapi garasi mobilnya mewah semua. Jadi kontras antara apa yang diucapkan dengan apa yang melekat pada dia punya diri. Jadi ya, kalau hari ini saya pribadi memilih apatis ya karena mungkin belum menemukan sosok atau figur yang layak kita sebut sebagai idealis politician atau seorang politisi yang ideal begitu. Nah, tadi saya dengar narasi Prabowo soal Danantara. Cita-citanya mulia sekali. Tapi akan lebih mulia Pak Presiden kalau sebelum Bapak melakukan inefisiensi, artinya memangkas dana-dana APBN, akan lebih mulia kalau seluruh kekayaan yang Bapak punya itu Bapak sumbangkan di awal dulu. Beri ke negara. Hambalang, kuda-kuda yang bagus-bagus itu, apalagi aset-aset tanah yang luas-luas itu, lembah tidar itu dan lain sebagainya, itu Bapak persembahkan secara percuma untuk negara, and then Bapak bicara soal efisiensi. Itu kita kasih jempol lah. Sebagai sesama orang Manado, orang Minahasa, toh? Nah, senang kita kalau Pak Presiden lebih dulu taruh Pak Presiden pedoi di muka dan semua kekayaan itu. Baru Pak Presiden potong yang lain-lain. Lebih mantap. Dan kedua Pak Presiden, dalam struktur Danantara ada baiknya
terbebas dari ikatan royal family, ya. Jadi tidak ada royal family di situ. Supaya betul-betul paten itu barang, kata Pak Bahlil begitu, paten barang itu. Kalau Danantara dalam strukturnya, supaya tadi kita bicarain dalam konteks happiness, supaya semua everybody happy, nggak ada anasir-anasir lain, kan? Nah, kira-kira kalau Rasul masih mempraktekkan kepentingan diri, mungkin Ali itu dia tunjuk sebagai khalifah pertama, karena itu dia punya sepupu sekaligus menantu. Nah, ada baiknya di Danantara ini bebas dari royal family, Pak Presiden. Jadi itu sih kalau terkait visi besar pidato Bapak itu, jempol, kita kasih jempol lah. Tapi sayang, komposisi kabinet Bapak, nah tadi itu masih apa? Masih bikin publik bertanya, kan? Nah, publik bertanya karena ada beberapa oknum menteri yang incapacity, tidak punya kapasitas kompetensi. Baru Pak punya siapa? Pak punya staf khusus Deddy Corbuzier, Raffi Ahmad, I don't know what the special from their self. Kita nggak paham lah apa yang spesial dari mereka itu sehingga jadi staf khusus. Menurut kita masih banyak lah yang lebih perform, yang clear secara retorika, ucapan, tindakan, dan kepemilikannya clear, bersih, tidak ada anasir-anasir gelap yang misteri. Jadi itu, nah, political virtue, kira-kira begitulah. Kebajikan dalam politik itu penting karena muara dari kebajikan politik itu adalah people happiness, kebahagiaan rakyat, happy. Dia happy kalau ada buku Ikigai. Kenapa orang-orang punya usia panjang di hari tua? Karena mereka happy. Kenapa mereka happy? Karena mereka punya uang. Nah, jadi ada uang, happy, dan hidup bisa panjang. Nah, kalau nggak happy, kenapa? Karena nggak ada uang. Salah satunya ya karena negara terlalu korup. Banyak oknum-oknum yang korup dalam struktur pemerintahan hari ini. Gitu. Apalagi aparat, mohon maaf, TNI dan Polri yang hari ini ada di kabinet, ada kebagian atau kecipratan dalam jabatan politik, harusnya mereka mundur. Mereka mundur dari sebagai polisi aktif dan sebagai TNI aktif, baru masuk ke jabatan-jabatan politik. Nah, itu baru jempol. Tapi kalau bahasa di akar rumput begini, Pak Presiden, masuk polisi itu supaya bisa berbisnis, gitulah. Jadi orang sekarang di masyarakat rakyat yang pendek-pendek itu pikirannya, rekeningnya pendek, serba pendek semua, mudah-mudahan umurnya juga nggak pendek. Jadi masuk polisi supaya bisa berbisnis. Kenapa? Karena seragam itu bisa menjamin bisnis. Nah, begitu. Nah, jadi untuk di jabatan-jabatan politik, di ruang publik, kalau masih ada TNI polisi aktif, ya mundur lah, supaya lebih fair, lebih adil, dan lebih mengurangi keraguan dan pertanyaan-pertanyaan netizen terhadap Bapak Presiden. Karena di beberapa forum resmi, ide dan gagasan besar yang menjadi narasi dalam orasinya Pak Presiden itu luar biasa. Tapi semua itu mentah ketika komposisi kabinetnya muncul yang seperti itu.
Ya kira-kira begitulah. Jadi kembali ke political virtue, bahwa semua itu hanya bisa dicapai kalau prinsipnya mengedepankan keadilan sebagai asas. Kenapa keadilan sebagai asas? Karena kita mau happy. Nah, happy itu hanya bisa tercapai kalau adil, bagi-bagi. Istri 3, istri 4 pun kalau adil dia happy. Nah, apalagi rakyat yang banyak. Nah, harus happy. Nah, supaya adil, maka garis besarnya kita sudah tidak punya interest apa-apa selain interest untuk mewujudkan masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya Dr. Fikri, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.